SMP 10-4 dari kelas 2B dan akuntansi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang objek 8 dari nomor 1 sampai nomor 9. Yang pertama yaitu tentang desentralisasi, sentralisasi, dan alasan mengapa memilih desentralisasi. Baik, sekarang yaitu pengertian desentralisasi. Desentralisasi menurut Hansen dan Mowen yang dibahasakan oleh Dhani Arnaswari tahun 2015 halaman 543. Desentralisasi yang diartikan sebagai praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Sedangkan menurut Heller dan Young tahun 1949 dalam Nartiwi dan Sugang S tahun 2009 yaitu desentralisasi diartikan sebagai praktik pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada para manajer. Tingkat pendelegasian itu sendiri menunjukkan sampai seberapa jauh manajemen yang lebih tinggi itu mengizinkan manajemen yang lebih rendah untuk mengambil keputusan secara independen. Selanjutnya yaitu pengertian desentralisasi. Pengertian sentralisasi menurut para ahli yaitu B.N. Marbun dalam bukunya Kamus Politik, sentralisasi adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan ekonomi, politik, sosial di satu pusat. Dan dapat kita simpulkan, sentralisasi yaitu seluruh wewenang menjadi terpusat pada pemerintahan pusat. Selanjutnya, alasan mengapa memilih desentralisasi. Menurut Hansen dan Mowen, yang dibahasakan oleh Dhani Arnaswari dan Dewi dalam bukunya tahun 2013 halaman 549, ada 4 alasan mengapa perusahaan melakukan desentralisasi. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal, karena pada perusahaan yang mempunyai wilayah dan pasar berbeda membuat manajer puncak atau manajer pusat tidak memahami wilayah atau kondisi lokal. Yang kedua yaitu memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, maka manajemen pusat akan lebih bebas menangani pengambilan keputusan dalam perencanaan strategi. Yang ketiga yaitu melatih dan memotivasi para manajer. Promosi yang sering dilupakan oleh perusahaan bagi manajer-manajer segmen ke tingkat yang lebih tinggi membutuhkan satu kondisi yang kondusif bagi mereka dalam mempersiapkan diri dengan keterampilan manajerialnya. Yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Sentralisasi memberikan keleluasaan pada manajer segmen untuk dapat bersaing secara internal ataupun dengan kompetitor eksternal. Yang kedua yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Hansen dan Mowen dalam bukunya tahun 2005 halaman 116, definisi akuntansi pertanggungjawaban yaitu sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pertanggungjawaban mereka. Sedangkan menurut L.M. Samrin dalam bukunya tahun 2001 halaman 258, akuntansi pertanggungjawaban yaitu suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur setiap kinerja penanggung-jawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban dan beserta contoh. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Pusat biaya adalah segmen atau subdivisi dari suatu organisasi di mana manajernya yang hanya bertanggung jawab terhadap pengeluaran pada segmen tersebut. Pusat biaya terbagi atas 2 jenis, yaitu yang pertama pusat biaya teknik atau engineer cost center dan pusat biaya kebijakan discretionary cost center. Pusat biaya teknik adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya dapat bukan dengan pasti karena biayanya berhubungan erat dengan volume kegiatan pusat biaya tersebut. Satu contoh pusat biaya teknik yaitu Departemen Pengiriman dan Departemen Produksi. Selanjutnya, pusat biaya dana kebijakan yaitu pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan erat dengan
volume kegiatan pusat biaya tersebut. Jumlah biaya yang tepat untuk kegiatan pusat biaya kebijakan ditentukan oleh manajemen. Salah satu contoh dari pusat biaya kebijakan yaitu Departemen Akuntansi, Personalia, dan kegiatan penelitian pengembangan. Selanjutnya yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan yaitu suatu pusat pertanggungjawaban di mana manajernya hanya bertanggung jawab untuk penjualan atau perolehan pendapatan. Prestasi manajer pusat pertanggungjawaban diukur dari jumlah penjualan atau pendapatan yang dicapai dibandingkan dengan penjualan yang dianggarkan. Yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center. Pusat laba adalah satu pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya, manajemennya dinilai atas selisih dasar pendapatan dengan biaya dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Yang menjadi perhatian dalam pusat pertanggungjawaban ini yaitu dengan besar laba yang diperoleh dengan membandingkan biaya sebagai input dan pendapatan sebagai output. Adalah pusat investasi atau investment center. Pusat investasi yaitu satu pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi yang kinerjanya dinilai dari pendapatan, biaya, dan investasi dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Prestasi pusat pertanggungjawaban ini diukur dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban dengan investasi yang bersangkutan. Adapun ukuran prestasi yang sering digunakan oleh pusat pertanggungjawaban ini yaitu Return on Investment atau ROI yang dihitung dengan rumus ROI sama dengan Net Operating Income per total aset. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu konsep dan perbedaan variable costing dan full costing. Konsep dan perbedaan variable costing dan full costing itu terletak pada tujuan utamanya, yaitu variable costing ini bertujuan untuk pelaporan internal, sedangkan full costing bertujuan untuk pelaporan eksternal. Adanya kedua perbedaan tersebut dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap yang selanjutnya mempengaruhi. Yang pertama, penentuan besarnya harga pokok produk dan penentuan besarnya harga pokok persediaan. Yang kedua yaitu penggolongan dan penyajian di laporan laba rugi. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaannya dari segi yang pertama yaitu penentuan harga pokok produk. Pada metode full costing, semua elemen biaya produksi baik tetap maupun variabel dibebankan ke dalam harga pokok produk. Nah, elemen-elemen biaya tersebut meliputi yang pertama, biaya bahan baku atau raw material cost. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variable atau variable FOH. Dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik tetap atau fixed FOH. Sedangkan dengan metode variable costing hanya memasukkan atau membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Adapun elemen-elemen variable costing tersebut meliputi yang pertama, biaya bahan baku atau raw material cost. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik variable atau variable FOH. Dan selanjutnya, perbedaan variable costing dan full costing dari segi penentuan harga pokok persediaan. Karena adanya perbedaan pembebanan biaya produksi pada elemen produk antara metode variable costing dan full costing mengakibatkan perbedaan juga pada penentuan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, biaya overhead pabrik tetap dibebankan kepada harga pokok produk. Oleh karena itu, jika masih ada produk yang belum terjual atau masih ada dalam persediaan, maka biaya overhead pabrik tetap masih melekat pada harga pokok persediaan. Sedangkan dengan metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap tidak dibebankan ke dalam harga pokok produk, tetapi biaya overhead pabrik tetap ini akan dibebankan ke dalam laba rugi sebagai biaya periode. Oleh karena itu, jika ada produk yang belum terjual atau masih ada dalam persediaan,
maka hanya dibebani oleh biaya produksi variabel atau biaya overhead pabrik tetap tidak melekat pada harga pokok persediaan. Nah, selanjutnya kita lanjut pada yang ketiga, yaitu perbedaan dari segi penyajian laporan laba rugi. Perbedaan penyajian di dalam laporan laba rugi antara metode variable costing dan full costing dapat ditinjau dari segi penggolongan biaya dalam laporan laba rugi. Pada metode full costing, penggolongan biaya dalam laporan laba rugi tergolong kepada dalam dua biaya. Yang pertama yaitu biaya produksi dan yang kedua biaya non produksi. Biaya produksi itu meliputi biaya bahan baku atau raw material cost, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan biaya overhead tetap atau fixed FOH maupun biaya overhead pabrik variable atau variable FOH. Dan biaya non produksi meliputi semua biaya yang tidak termasuk ke dalam harga pokok produk, sehingga harus dibebankan langsung ke dalam laba rugi periode terjadinya. Sedangkan dengan metode variable costing, biaya digolongkan menjadi ke dalam dua golongan juga, yaitu yang pertama biaya variabel dan yang kedua biaya tetap. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost meliputi semua biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional mengikuti perubahan volume kegiatan. Biaya variabel ini meliputi atau dikelompokkan ke dalam biaya variabel produksi dan biaya variabel non produksi. Biaya variabel produksi ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya variabel non produksi ini meliputi biaya pemasaran variabel, biaya administrasi dan umum, dan biaya financial variabel. Dan selanjutnya biaya yang kedua itu biaya tetap. Biaya tetap ini meliputi semua biaya yang jumlahnya itu tetap atau konstan dan tidak terpengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap pada konsep variable costing ini disebut juga dengan biaya periode atau biaya kapasitas. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan yang nomor 6, yaitu hubungan produksi, penjualan, dan laba berdasarkan pendekatan full costing dan variable costing. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hubungan variable costing dan full costing dengan laba, yaitu jika kita menggunakan metode variable dan penjualan lebih besar dari produksi, maka laba juga akan lebih besar. Dan jika kita menggunakan variable costing, begitu pun sebaliknya. Maka akan tercipta persamaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, jika penjualan lebih besar dari produksi, maka laba full costing akan lebih besar dari laba variable costing. Yang kedua, jika penjualan kecil dari produksi, maka laba full costing juga akan lebih kecil maka laba full costing juga kecil dari laba variable costing. Dan yang ketiga, jika penjualan sama dengan produksi, maka laba full costing juga akan sama dengan laba variable costing. Selanjutnya yaitu hubungan produksi, penjualan, dan laba, yaitu analisis biaya, volume, dan laba merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mempelajari volume, biaya total, pendapatan total, dan laba. Analisis ini akan sangat berguna bagi perencanaan laba dalam tahun anggaran tertentu. Analisis BFL atau biaya volume total tidak hanya bermanfaat pada organisasi yang hanya berorientasi pada laba, tapi juga dapat digunakan pada organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Organisasi tersebut perlu memahami bagaimana biaya dapat dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan untuk membantu organisasi dalam mengendalikan biaya. Dalam melakukan analisis BFL, didasarkan pada suatu asumsi bahwa yang pertama, semua biaya dapat dipisah menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, jumlah biaya tetap tidak akan dapat berubah dalam kisaran tertentu
dari data yang dianalisis. Ketiga, biaya variabel akan berubah seiring dengan perubahan volume, produk atau kegiatan dalam kisaran tertentu dari volume yang dianalisis, yakni merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk menghitung dampak perubahan harga jual, volume penjualan, dan biaya terhadap laba untuk membantu manajemen dalam perencanaan laba jangka pendek. Dengan analisis biaya, volume, laba, perusahaan dapat mengambil kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka untuk mencapai perolehan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama yaitu volume produk yang dijual akan berpengaruh terhadap volume produksi produk tersebut atau jasa tersebut. Yang kedua, harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi adalah biaya yang timbul dari perolehan atau pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan yang ke-8, yaitu pengertian segmen. Menurut Hansen dan Mawan, segmen adalah subunit dari perusahaan yang cukup penting untuk menjamin produksi laporan kinerja. Segmen dapat berupa divisi, departemen, lini produk, kelas pelanggan, dan sebagainya. Untuk mengukur kinerja segmen, maka manajemen perusahaan akan membutuhkan informasi yang lebih detail mengenai sebuah segmen. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan laba rugi untuk setiap segmen. Dengan adanya laporan segmen, maka manajer akan mengetahui kinerja dari setiap segmen. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan nomor 9, yaitu penyusunan laporan laba rugi segmen berdasarkan pendekatan variable costing dan full costing. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang penyusunan laporan segmen berdasarkan full costing. Menurut Hansen dan Mawan, pelaporan segmen menurut full costing merupakan metode perhitungan biaya yang membebankan seluruh biaya manufaktur ke produk. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, overhead variabel dan overhead tetap merupakan biaya bagian yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan full costing, overhead tetap dibebankan kepada produk menggunakan tarif overhead tetap yang ditetapkan di awal dan tidak dibebankan sampai produk tersebut terjual. Berikut merupakan contoh laporan segmen berdasarkan metode full costing. Yang kedua itu laporan segmen berdasarkan perhitungan variable costing. Variable costing merupakan satu metode perhitungan biaya yang membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari satu periode akan habis pada akhir periode dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Perhitungan biaya variabel berguna dalam menyiapkan laporan segmen karena menyediakan informasi mengenai beban variabel dan tetap. Menurut Hansen Mawan, dalam bukunya tahun 2007 halaman 429 sampai 430, laporan laba rugi segmen dengan perhitungan biaya variabel membagi beban tetap ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, beban tetap langsung atau direct fixed expense. Beban tetap langsung merupakan beban yang secara langsung dapat ditelusuri ke dalam suatu segmen. Beban ini kadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau avoidable fixed expense, atau beban tetap yang dapat ditelusuri, atau juga bisa dapat disebut dengan traceable fixed expense. Karena beban ini akan hilang jika segmen akan ditutup atau dihapus. Sebagai contoh, jika segmen adalah satu wilayah penjualan, beban tetap langsung untuk setiap wilayah penjualan adalah sewa kantor penjualan, gaji manajer di setiap penjualan wilayah, dan seterusnya. Nah, jika salah satu wilayah ditutup, maka beban tetap langsung akan hilang.
Nah, kita lanjut selanjutnya yaitu beban tetap umum atau common fixed asset. Lanjut yang kedua itu beban tetap umum atau common fixed expense. Beban tetap umum merupakan beban yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen yang bersamaan. Beban ini tetap akan ada apabila salah satu segmen akan dihapus. Sebagai contoh yaitu depresiasi gedung kantor pusat atau gaji CEO. Berikut ini merupakan contoh laporan laba rugi segmen menurut perhitungan variable costing.